Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa kembali dalam renungan harian edisi 9 Januari 2021. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur di hari ini, Tuhan beri bagi kami kekuatan, kesehatan yang baik. Puji syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengurapi dan memberkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas utama dalam hidup kita, itulah inti renungan firman Allah di hari ini. Sebelum kita mencari hal-hal yang lain dalam hidup, sebelum kita mencari uang, mencari kekayaan, mencari kedudukan, mencari apa saja dalam hidup ini, firman Allah hari ini memberi kita petunjuk mana yang utama yang harus kita cari, mana yang penting yang harus kita dahulukan untuk dicari sebelum kita mencari hal-hal yang lain. Itulah yang menjadi prioritas kita dalam hidup kita. Tetapi carilah dahulu. Kata dahulu menunjukkan bahwa sebelum kita mencari yang lain, ini dulu yang kita harus cari. Ini dulu yang harus kita prioritaskan. Ini dahulu yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Setidaknya ada dua hal prioritas utama yang harus kita cari dalam hidup kita sebelum kita mencari hal-hal yang lain. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritas utama kita dalam mencari apapun dalam hidup kita, yang pertama kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan mencari dahulu kerajaan Allah? Artinya bahwa kita berusaha untuk mendapatkan kerajaan Allah itu dulu. Kita berusaha dahulu untuk kita memperoleh kerajaan Allah itu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ataupun memperoleh kerajaan Allah itu? Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, berdasarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Allah berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, maka kita diangkat, kita diadopsi menjadi anak Allah. Pada waktu saudara dan saya diadopsi menjadi anak Allah, maka sudah dengan sendirinya saudara dan saya menjadi warga dari kerajaan Allah. Pada waktu saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah, itu namanya saudara dan saya sudah memiliki ataupun sudah memperoleh kerajaan Allah itu. Dan itu yang harus kita cari dahulu dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Jadi mencari dahulu kerajaan Allah sama artinya dengan cari dahulu untuk kita memperoleh atau mendapatkan kerajaan Allah, atau dengan bahasa sederhana kita menjadi warga kerajaan Allah ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya kita menjadi warga kerajaan Allah sehingga ini harus didahulukan dalam hidup kita? Kenapa mencari dahulu kerajaan Allah itu menjadi prioritas utama, prioritas yang penting, prioritas yang number one dalam hidup kita? Karena ketika saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah,
maka raja dalam kerajaan Allah bertanggung jawab sepenuhnya untuk mati hidupnya warga kerajaan Allah itu. Kalau saudara dan saya sebagai warga negara Indonesia ada pergi ke luar negeri dan saudara mengalami perlakuan-perlakuan ataupun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di luar negeri, maka duta besar dari bangsa kita yang ada di negara itu, sebut saja di Amerika, dia bertanggung jawab untuk apa yang menjadi permasalahan Anda di sana menyangkut kewarganegaraan Anda. Karena Anda adalah warga negara Republik. Ketika saudara dan saya menjadi warga negara dari kerajaan Allah, maka Allah yang adalah raja dari kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik menyangkut kebutuhan kita sehari-hari. Sang raja bertanggung jawab atas hidup kita. Menyangkut keamanan kita, menyangkut keselamatan kita, sang raja bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Kalau kita warga negara Indonesia, pemerintah bisa lalai dalam melindungi warga negaranya. Tapi saya percaya kalau kita menjadi warga dari kerajaan Allah, raja dari kerajaan Allah itu tidak akan pernah lalai dan tidak akan pernah kecolongan dalam melindungi saudara dan saya sebagai warga negara kerajaan Allah. Ada hak-hak eksekutif yang saudara dan saya dapatkan. Sebagai warga kerajaan Allah pasti kita punya hak, tapi kita juga pasti punya kewajiban. Sama dengan warga negara Indonesia, kita punya hak, kita punya kewajiban. Hak sebagai warga kerajaan Allah, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan yang adalah raja kita, pasti ada berkat Tuhan, pasti ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Makanya itu harus utamakan dalam hidup kita. Makanya itu yang harus kita cari dahulu dalam hidup ini, yaitu cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kita jadi warga kerajaan Allah, maka sang raja dalam kerajaan Allah bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Yang kedua, prioritas utama dalam hidup kita bukan hanya mencari dahulu kerajaan Allah. Kalimat selanjutnya berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran dalam kerajaan Allah ini juga menjadi prioritas yang harus kita cari dahulu sebelum kita mencari hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Kalau bicara kebenaran, maka kita bicara aturan main dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ada yang namanya karakter warga kerajaan Allah. Itu yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dalam kerajaan Allah ada yang namanya pengaruh dari warga kerajaan Allah yang dijelaskan dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 soal garam dan terang dunia. Dalam kerajaan Allah ada namanya kesalehan hidup warga kerajaan Allah yang dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Itu menyangkut kebenaran dalam kerajaan Allah. Kita harus utamakan memahami kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah, supaya kita tahu apa kebenaran dalam kerajaan Allah, dan supaya kita belajar menjalani hidup sesuai dengan kebenaran dalam kerajaan Allah, menjalani hidup sesuai dengan standar dalam kerajaan Allah yang sudah ditentukan oleh sang raja itu sendiri. Makanya ini harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Kenapa mencari kebenaran itu harus diprioritaskan dalam hidup kita? Kenapa mencari kebenaran kerajaan Allah itu harus diutamakan dalam hidup kita? Supaya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kebenaran itu. Kita menjalani kehidupan sesuai dengan standar kerajaan Allah. Kita bisa menjalani hidup sesuai dengan agenda dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mendapatkannya?
Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak berusaha untuk mencarinya? Jadi ini harus menjadi prioritas hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya dalam hidup ini, yaitu kita harus memprioritaskan mencari dahulu kerajaan Allah, yaitu kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita memprioritaskan untuk mencari dahulu kebenaran dalam kerajaan Allah, supaya kita menjalani hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah, jalani hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah, kita menjalani hidup sesuai dengan maunya Tuhan, maunya Sang Raja dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Allah di renungan harian hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memprioritaskan yang utama dalam hidup kami, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah itu menjadi prioritas yang utama, yang terutama, dan yang penting, yang harus kami cari dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa menjalani hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan buat umat Tuhan yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesibukan masing-masing. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan solusi bagi pergumulan dalam keluarga, bahkan pergumulan yang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.